Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Dwi Nuraini dengan NIM 23040200040. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Nur Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberi kesehatan, kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri dan kedua teman saya yaitu Diah Ayu Retno Palupi dan Namira Bila Al-Fatah Syahadi akan mempresentasikan makalah kami yaitu Kode Etik Tenaga Kependidikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian kode etik yang akan disampaikan oleh Namira Bila. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian kode etik. Secara etimologis, kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode diartikan kumpulan aturan dan prinsip yang sistematis, sedangkan etik yaitu asas akhlak. Jadi, jika digabungkan, kode etik dari norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Sedangkan perspektif terminologis, kode etik menurut Makmun ialah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Karena berkaitan dengan perilaku manusia, maka kode etik merupakan suatu aturan yang mengikat. Yang kedua yaitu tentang tenaga kependidikan yang akan disampaikan oleh Diah Ayu Retno Palupi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tenaga kependidikan. Jadi, kata kependidikan berkenaan dengan bidang pekerjaan mendidik, yang berarti proses atau kegiatan mendidik, sehingga tenaga kependidikan berarti orang-orang yang terlibat dalam proses kegiatan pendidikan. Proses tenaga kependidikan adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan dan dilakukan dengan kemahiran, keterampilan, dan kecakapan, serta didasarkan pada norma yang berlaku. Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat pada diri tenaga kependidikan. Yang pertama, memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memindai. 2. Memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. 4. Memperoleh perlindungan hukum dan pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. 5. Memperoleh kesempatan untuk menggunakan saran, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tenaga kependidikan. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya adalah klasifikasi tenaga kependidikan. Yang pertama, kepala satuan pendidikan, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin institusi atau satuan pendidikan. Yang termasuk tenaga kependidikan, yaitu rektor, kepala sekolah, direktur, dan istilah lainnya. Yang kedua adalah pendidik, yaitu tenaga pendidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik seperti guru, dosen, konselor, pengawas, pamong belajar, tutor, ustadz, dan istilah lainnya. Yang ketiga, tenaga kependidikan lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan atau institusi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan seperti wakil kepala sekolah, pustakawan, laboran, tata usaha, petugas keamanan, pelatih ekstrakurikuler, petugas kebersihan.
dan saya akan menyampaikan materi tentang kode etik tenaga kependidikan itu sendiri. Yang pertama, apa sih kode etik tenaga kependidikan itu? Jadi, kode etik tenaga kependidikan itu adalah kumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi para pendidik sebagai pedoman bersikap, berbuat, atau bertindak dalam praktek kependidikannya. Nah, hal ini bertujuan agar tenaga kependidikan tetap konsisten dalam mengaplikasikan nilai dan prinsip profesionalitasnya. Nah, yang kedua, tujuan kode etik tenaga kependidikan. Apa sih tujuan dari kode etik tenaga kependidikan? Tujuannya yaitu menempatkan pendidik sebagai profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat, serta dilindungi oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu, kode etik harus ditepati. Selain itu, ada tujuan lain dari kode etik pendidik. Nah, yang pertama, para pendidik ini mempunyai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai pendidik. Nah, yang kedua, para pendidik ini dapat bercermin mengenai tingkah lakunya apakah sudah selaras dengan sebagai pendidik atau belum. Nah, yang ketiga, para pendidik dapat menjaga perilakunya agar tetap bermartabat sebagai seorang pendidik yang profesional. Kemudian yang keempat, para pendidik dengan cepat memperbaiki perilakunya apabila tidak selaras dengan norma yang sudah dirumuskan. Dan yang kelima, para pendidik ini menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat umum. Nah, tenaga kependidikan baik guru maupun non-guru ini sebenarnya diwajibkan untuk melaksanakan kode etik yang telah diamanatkan, terutama yaitu kepada seorang guru. Nah, kode etik itu meliputi apa saja? Yang pertama, melaksanakan kewajiban dengan dasar niat yang baik, dengan kesadaran pengabdian. Dua, memperlakukan siapapun, baik itu anak didik atau kolega, sama dengan memperlakukan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu menghargai perasaan dan prestasi orang lain. Selain itu juga menyimpan rahasia kasus pribadi dan loyal dalam menyimpan rahasia negara. Untuk menghormati prestasi orang lain dengan tidak menyembunyikan rasa hormat dan memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada mereka yang berhak. Yang keempat, selalu menyumbangkan ide, konsepsi, dan karya ilmiah untuk kemajuan bidang kewajibannya. Dan yang kelima, akan menerima hak-haknya sebagai suatu kehormatan dan tanpa pamrih, tidak menerima suap seperti itu. Kemudian kode etik pendidik di Indonesia ini bersumber dari apa saja? Yang pertama, bersumber dari nilai-nilai agama Pancasila. Yang kedua, bersumber dari nilai-nilai kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan yang ketiga, bersumber dari nilai-nilai jati diri, harga dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Nah, kode etik pendidik ini telah dirumuskan dalam Kongres yang ke-13 di Jakarta pada tahun 1973, kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI ke-16 tahun 1989. Nah, rumusan dari kode etik itu yang pertama adalah pendidik berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Jadi kode etik yang pertama ini mengandung pengertian bahwa perhatian utama seorang pendidik adalah peserta didik. Nah, kode etik yang kedua ini mengandung makna bahwa pendidik hanya sanggup menjalankan tugas profesi yang sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak mampu mengatasi suatu masalah, pendidik mengaku jujur bahwa masalah itu di luar kemampuannya. Di samping itu, pendidik harus terus meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Nah, kode etik yang ketiga ini mengandung makna bahwa penting bagi pendidik untuk mencari tahu informasi tentang peserta didiknya. Informasi ini tentang kemampuan, minat, bakat, motivasi, dan informasi lain yang berpengaruh dalam perkembangan peserta didik dan memudahkan pendidik dalam membimbing dan membina peserta didik tersebut. Yang keempat, pendidik menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Jadi penting bagi pendidik untuk menciptakan suasana
kelas dan suasana sekolah yang aman dan nyaman, sehingga peserta didik juga nyaman dalam belajar. Lingkungan sekolah juga harus dibangun dengan rasa kekeluargaan, sehingga peserta didik dapat menganggap bahwa sekolah juga rumahnya. Yang kelima, pendidik memelihara hubungan baik dengan orang tua peserta didik dan juga masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, pendidik secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, pendidik memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, pendidik secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pendidik melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada saran, kritik atau saran untuk kelompok kami, boleh ditulis di kolom komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.